Di suatu pagi, pihak Green Harvest menerima beberapa laporan masalah yang terjadi di lapangan. Retur meningkat, produk datang dalam kondisi rusak, dan juga keterlambatan yang semakin sering terjadi. Masalah-masalah ini mulai mengancam kelancaran rantai pasok perusahaan. Aduh, liter udah naik 18%. Stroberi juga jadi lembek, selada layu. Masa juga rusak, kalau kayak gini terus lah. Kontrak besar juga nggak dapet ini. Mbak Bila, tunggu. Lihat nih, ada produk dari supermarket Purwokerto yang datangnya telat, suhunya juga naik. Lihat nih, selada juga sampai layu begini. Aduh, kok parah banget sih? Ini mah bukan cuma telat, ini mah makin hari makin parah. Direct shipment juga udah berantakan, karier gak jelas, gak bakal nih bisa kejar jadwal. Mereka juga protes Mbak, karena kita juga selalu berubah-ubah. Lah, mereka malah protes juga. Kenapa semuanya malah makin ribet kayak gini sih? Padahal aman-aman aja sebelumnya. Di sisi lain, pihak Carrier X pun sedang menghadapi kendala dalam pengiriman barangnya. Armada mereka bekerja melebihi kapasitas, jadwal berubah-ubah, dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Ini permintaan cepet lagi, padahal kan udah kerja di gas. Mbak, tunggu sini deh. Kenapa? Itu asli di Armada 2, error lagi. Iya. Takutnya tuh, apa namanya lu salah, kamu udah ngecek 2 kali itu? Udah aku cekin. Kita punya cadangan nggak? Aduh, gimana ya? Soalnya malah, Aduh, banget. Ini kayaknya kita harus segera diskusi deh. Soalnya ada banyak banget yang harus kita bahas. juga ada problem kita. Iya. Kayaknya kita harus segera ngehubungin sama ini deh, atasan, jadi bisa solving lebih cepat. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat menjadwalkan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan bantuan mediator. Baik, selamat sore Mbak-mbak sekalian. Kita di sini berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan antara Green Harvest dan juga Carrier X. Saya harap untuk diskusi kali ini itu bisa berjalan dengan baik, efektif, dan juga objektif. Kepada Mbak Bila, mungkin selaku manajer operasional dari Green Harvest bisa dimulai. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi kalau dari pihak kami itu udah menerima sekitar 12 laporan seminggu ini, dimana itu cukup banyak ya dan mengkhawatirkan, dimana kita tuh dapat laporan kalau terjadi keterlambatan terus-menerus yang akhirnya apa? Mengakibatkan produk dari kami rusak. Akhirnya kita harus ganti rugi, kita harus ngasih kompensasi dan kompensasinya tuh nggak sedikit. Jadi kita rugi, jadi kita harus ganti jutaan dan itu rugi berlangsung terus-menerus gitu. Kemudian dilihat dari grafik cold chain juga suhu naik sampai 12 derajat Celcius saat pengiriman. Hal ini sudah lewat batas aman dari sayur segar. Oke Mbak, itu kan dari sisi mereka ya. Sekarang tolong dengerin dari sisi kami. Jadi volume permintaan itu tuh naik 40% tanpa adanya penambahan armada. Nah, itu tuh direct shipment yang dipakai tuh nggak efisien karena itu tuh beneran ngebikin apa ya, rute kami tuh pecah-pecah jadi rute kecil, jadi makin makan banyak waktu. Nah, kadang juga barangnya itu baru ready di jam 9, sementara jadwalnya itu jam 8. Gimana mau bisa on time gitu loh? Itu kan karena kalian ubah jadwal malam-malam. Loh, kami tuh ubah jadwal karena permintaan dari pihak Anda yang berubah. Ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, Mbak, harap tenang dulu. Oke, di sini kita tidak mencari siapa yang paling salah, tapi di sini kita mencari solusi untuk kepentingan bersama. Bisa dipahami? Oke, baik Mbak. Mungkin kita bisa bahas masalah ini satu persatu dulu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Bila selaku manajer operasional dari Green Harvest. Untuk direct shipment sendiri itu masalah utamanya kira-kira apa Mbak?
Oke, jadi kan dari kami kan emang direct shipment tuh dipilih kan awalnya biar memudahkan, biar cepet. Tapi kenyataannya apa? Nggak ada yang berjalan sesuai harapan kita. Malah jadi macet, rutenya makin panjang, armada nggak jelas. Fluktuasi suhu, naik turun, produk kita rusak semua. Selain itu, ongkos bensin kita juga naik karena pengiriman yang kecil. Boleh dari kami berpendapat? Iya, silakan. Jadi kalau dari pihak CareerX ya, kami setuju sih kalau direct shipment tuh sama sekali nggak efisien. Nah, jadi kalau boleh dari kami berpendapat sih ya, kalau mungkin strategi yang bisa dipakai tuh mungkin cross docking. Jadi kan kalau cross docking tuh lebih efisien buat multi drop. Jadi produknya itu kan datang terus habis itu langsung disortir dan dikirim ke rute paling optimal. Itu menurut saya lebih efisien sih. Tapi Mbak, kan kalau misalnya cross docking itu kan harus sinkronisasinya tuh ada kan. Semisalnya nih truk pertamanya telat, amit-amit berarti truk selanjutnya kan harus nunggu. Jadinya ada kemungkinan bottleneck gitu loh Mbak. Oh iya. Gimana ya? Kalau semisal kita menggunakan warehousing, kira-kira bagaimana? Kalau warehousing ya gimana ya? Kalau storage kan kita udah tahu, udah jelas mahal gitu. Tapi ya kalau permintaan mendadak naik atau melonjak, kan kita tetap butuh buffer, butuh cadangan. Kalau nggak ada ya kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ya tapi kalau terlalu banyak stok juga bisa bikin biayanya nggak efisien. Nah, jadi gitu ya. Setelah berdiskusi mengenai baik buruk setiap opsinya, akhirnya kedua belah pihak mulai menemukan titik terang mengenai penyelesaian masalah ini. Oke, jadi gimana kalau tadi yang Tower House, terus pendapat banyak juga gimana kalau kita kombinasiin aja. Jadi kita kombinasiin ketiganya itu. Jadi yang pertama itu ada direct shipment tuh kita fokusin buat yang arah deket-deket aja. Terus yang kedua buat cross docking ini buat area yang banyak tujuan. Jadi biar bisa sekalian gitu. Dan yang terakhir tadi yang warehousing yang menurut saya mahal itu kita buat terbatas aja. Jadi saat demand spike, jadi saat permintaannya melonjak aja. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan tuh gak sebanyak itu gitu. Bagus sih, bagus. Tapi kalau misal kalian bisa mastiin jadwal kalian tuh bisa lebih stabil, itu saya yakin emang ada peluang berhasil sih. Dari kami siap bikin forecasting mingguan dan harian, lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau bisa dibuat juga tuh Mbak jadwal dashboard real time-nya. Oke, baik Mbak, tadi kita sudah sepakati bersama ya mengenai solusi terbaik yang sekiranya bisa menengahi kedua belah pihak di konflik kali ini. Untuk penyelesaiannya itu berupa distribusi gabungan antara direct shipment, kemudian cross docking dan juga warehousing. Kemudian komunikasinya itu bisa diperkuat lagi lewat dashboard jadwal, dan dari pihak Green Harvest bisa mengatur forecast dengan lebih stabil. Dari pihak CareerX juga bisa mengoptimalkan untuk rute dan kesiapan armadanya. Fokus utama kita itu adalah menjaga kualitas produk untuk tetap segar. Nah, untuk Mbak sekalian bisa disepakati untuk keputusan penyelesaian konflik kali ini? Sepakat. Baik, untuk kedepannya saya harap komunikasinya bisa lebih diperkuat lagi supaya konflik serupa ini tidak terulang lagi. Untuk rapat dalam penyelesaian konflik kali ini mungkin bisa saya akhiri ya. Selamat sore Mbak. Oke deh, clear ya? Ya udah, oke, terima kasih banyak. Mohon kerjasamanya ya. Konflik mencapai penyelesaian melalui kesepakatan bersama. Kedua belah pihak sepakat untuk menggabungkan 3 metode pengiriman, memperbaiki jadwal distribusi, serta meningkatkan kesiapan armada. Dengan komitmen ini, rantai pasok diharapkan kembali berjalan dengan lancar.